Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Semua mata kuliah ya. Jadi semester ini, pertemuan minggu ini kita akan online. Teman-teman bisa berbasis pada tugas yang sudah saya berikan berkaitan dengan jurnal atau menulis ilmiah. Beberapa yang sudah masuk ke saya, yang kemudian saya review juga, beberapa sudah memiliki konstruksi yang jelas, tapi banyak sepertinya yang masih ini sebenarnya mau kayak gimana sih gitu ya, dimaksud tuh sama Angga tuh kayak gimana sih gitu. Nah, pertemuan hari ini, saya ingin memberikan materi berkaitan dengan tips, trik. Jadi saya biasa membuat tips tipis-tipis gitu kan. Tips tipis-tipis itu untuk membantu bagaimana sih cara membuat konstruksi, atau mentipskan sesuatu untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi, hari ini saya akan mencoba untuk menjabarkan itu. Saya mulai dengan share screen, dengan, AI. Oke, teman-teman semua pasti sudah memiliki yang namanya objek kajian dan juga ada objek penelitian. Saya meyakini itu, ya meskipun beberapa dari kalian tidak membuat secara serius gitu kan, tapi ya sudahlah, mari kita konstruksikan secara menyenangkan gitu. Nah, objek kajian dan objek penelitian ini biasanya satu satu term yang ada pada hal yang ingin kita kaji. Jadi bisa dibilang seperti ini. Yang disebut sebagai objek penelitian ini biasanya hal yang lebih umum. Jadi hal-hal yang lebih umum yang kemudian juga lebih bisa dilihat secara kulit. Contoh, kajian berkaitan dengan seni wayang misalkan. Itu kan umum banget. Itu namanya objek penelitian. Objek penelitiannya apa? Seni wayang misalkan. Nah, objek kajian ini adalah objek yang lebih spesifik. Jadi dia bentuknya macam kotak gitu di dalam objek penelitian biasanya. Dan biasanya dia memuat topik gitu. Jadi konstruksinya dia akan membentuk satu hal yang disebut sebagai topik. Apa itu topik? Topik merupakan satu fokus yang akan kita kaji supaya kita tahu gitu. Sebenarnya mau apa sih? Topik atau konsep apa sih yang sebenarnya kita akan hadirkan. Nah, objek penelitian yang secara umum itu kan atau secara kulit ini biasanya akan memuat objek kajian yang sangat banyak sekali, yang mana bisa teman-teman ambil sesuai dengan pendekatan ataupun teori yang ingin teman-teman hadirkan. Nah, basicnya adalah misalkan menggunakan teori semiotika. Siapa semiotikanya? Menggunakan Saussure misalkan. Nah, dari penggunaan Saussure ini kita tahu bahwa Saussure itu akan membahas tentang penanda dan petanda. Maka konsep atau topik yang akan dihajar atau yang akan diselesaikan pada objek kajian ini adalah penanda dan petanda, gitu. Sehingga tujuan dari pembahasan objek kajian itu akan berurusan dengan apa penandanya dan apa petandanya. Hal ini akan dicantumkan atau akan diuraikan dalam rumusan masalah. Nah, ini yang biasanya teman-teman, banyak sekali yang terjebak, gimana cara menyelesaikan rumusan masalah? Rumusan masalah itu gampang. Rumusan masalah itu adalah berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang ingin kita hadirkan atau apa yang sebenarnya ingin kita kaji, gitu. Nah, penanda dan petanda misalkan dicantumkan dalam rumusan masalah, maka pertanyaannya adalah apa penanda dari objek kajiannya? Apa petanda dari objek kajian? Apa eksternal eksternal review atau bagaimana bentuk, keterkaitan berkaitan dengan eksternal tanda dalam objek kajian. Sehingga penanda dan petanda ini akan berfokus objek kajiannya adalah berkaitan dengan tanda. Dan nggak akan keluar dari situ apa yang dibahas gitu. Apa sih yang dimaksud dengan tanda gitu kan? Tanda dalam apa? Tanda dalam objek penelitiannya, misalkan tanda dalam A, tanda dalam B dan lain sebagainya. Nah, ini permisalan ya. Sehingga kalau saya mulai nulis itu, pertama yang akan saya definisikan adalah permasalahan apa sih sebenarnya gitu. Misalkan permasalahannya adalah permasalahan tanda gitu. Ya, saya menggunakan semiotika. Jadi berbasis pada permasalahan dan itu akan berkaitan dengan, kemana arah penelitian ini diselesaikan atau disebut sebagai tujuan penelitiannya, tujuan dan manfaat penelitian atau tulisan ilmiah.
Nah, dari situlah kemudian saya jabarkan step by step-nya. Oke, secara konsep kayak gini ya. Jadi bagaimana kita memulai objek yang ini juga sudah saya sampaikan pada kelas offline 3-4 minggu yang lalu bahkan berkaitan dengan bagaimana cara menentukan objek kajian itu akan sangat bergantung pada keinginan kita gitu, berbasis pada alasan pribadi. Biasanya saya pribadi, biasanya saya akan berkutat pada saya sudah berpengalaman kayak gimana sih? Saya sudah punya pengalaman apa terhadap objeknya gitu. Dan hal ini merupakan satu hal yang menurut saya yang paling penting untuk bisa di apa namanya? Ditanyakan kepada diri sendiri karena masing-masing alasan orang tuh beda-beda. Ada yang tertarik pada wilayah-wilayah yang tidak terpikirkan gitu kan. Misalkan dia ke wilayah estetis, dia ke wilayah kenapa sih sesuatu harus dikonstruksikan dengan begitu gitu. Seperti di logika berpikir desain, itu bagaimana proses kreatif yang hadir pada seseorang ketika atau seorang desainer ketika menyelesaikan masalah. Oke, karena basicnya ini adalah basic kajian, maka saya akan contohkan juga konstruksinya melalui satu kajian, bukan kajian ya. Jadi ini belum jadi dan baru saya pikirkan bagaimana sih sebenarnya saya ingin menyelesaikan hal ini. Maka kita akan masuk dulu ke wilayah ini dulu, ke wilayah yang paling menyenangkan gitu, berkaitan dengan Alfiref. Wonderful Indonesia. Nah, untuk dapat menentukan objek kajian, itu objek penelitiannya kita tentukan dulu. Misalkan saya pengen membahas berkaitan dengan video-video yang diciptakan oleh Alfiref, terutama video ketika dia menciptakan Wonderland Indonesia misalkan. Karena Wonderland Indonesia ini cukup representatif dalam artian dia uploadnya setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus dari 2 tahun atau 3 tahun lalu saya lupa. Jadi dari Wonderland Indonesia yang chapter 1 Fit Novia Bahdim, yang kemudian dilanjut chapter 2 yang kemudian dibuat film, kalau dibuat film dibuat apa namanya? Project yang lebih besar lagi, dan menurut saya ini menarik gitu. Nah, kalau ngomongin berkaitan dengan objek kajian, maka kita harus mencari ketertarikan kita di apa gitu. Dan banyak yang sebenarnya bingung akan kemana sih sebenarnya objek kajian ini atau apa sih yang menarik dari objek kajian ini gitu. Saya akan coba contohkan apa yang menarik bagi saya berkaitan dengan Alfiref ketika menciptakan Wonderland Indonesia. Kita bisa memberikan definisi-definisi awal pada latar belakang untuk memberikan gambaran terhadap orang lain berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Alfiref berkaitan dengan Wonderland Indonesia. Ada banyak banget sebagai objek penelitian karya Wonderland Indonesia Alfiref ini, mulai dari budaya, mulai dari visual apa namanya busana, kemudian simbol-simbol visual kalau menggunakan semiotika, atau menggunakan wacana. Wacana apa sih yang sebenarnya dihadirkan oleh Alfiref melalui konstruksi Wonderland Indonesia ini. Oke, saya akan langsung, jadi teman-teman bisa cari di YouTube bagaimana mendefinisikan atau bagaimana bentuk dari karyanya Alfiref Wonderland Indonesia yang pertama. Saya hanya mengambil yang pertama aja sebagai contoh. Dan saya akan masuk langsung ketertarikan saya di apa. Mari kita lihat dulu di awal. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. Oke.
Jadi kalau kita bisa lihat dari depan, kita menemukan beberapa konstruksi visual tempat apa namanya tempat-tempat budaya yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi seperti film Avatar gitu kan. Ketika ketertarikan saya adalah bagaimana bentuk rumah-rumah adat itu divisualisasikan, maka saya akan mengambil karya-karya ini. Nah, dari karya sini aja kita bisa langsung tahu bahwa dia ada apa aja sih gitu. Ini baru satu satu objek kajian ya. Jadi teman-teman bisa ngambil dari objek kajian yang lain. Misal keterkaitan saya adalah bagaimana bentuk rumah-rumah adat yang ditampilkan pada video Wonderland Indonesia karyanya Alfie Fit Novia Bahdim, Bahdim, Novia Bahmid. Maka saya akan mengkonstruksikan dia menyimbolkan dari mana, ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu dari sini konstruksinya adalah kita berakar pada ini misalkan. Oh ini rumah rumah adat Papua misalkan. Oh ini rumah adat Sumatera misalkan. Ini Bali, Pura dan lain sebagainya. Ini ada banyak banget. Dari sinilah kemudian kita screenshot, kemudian kita analisis gitu. Apa-apa saja yang hadir. Jadi yang kita bisa lihat pada menit sekian tertampil berapa dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi patokan dulu sebagai objek kajian. Lalu bagaimana kita memulai konstruksi untuk meneliti? Kita mulai dengan cara yang apa namanya lebih peka lagi. Misal Indonesia is satu, jadi di menit kesekian muncul ini, kemudian itu merupakan simbol dari rumah ini, kita bandingkan rumahnya dan lain sebagainya. the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. Nah, objek kajian lain yang bisa dikaji dalam karyanya Alfie Rev misalkan. Ini ada batik di sini, di ikan parinya ini, di menit detik ke-42. Di sini pun kita bisa mengkonstruksikan bentuk batiknya seperti apa gitu kan. Dan definisi dari batik ini mulai dari sejarah gitu kan. Dari sejarah kemudian juga dari bagaimana dia disebarkan, kemudian keterhubungan dengan wilayah mana dia gitu. Misalkan dia wilayah Jawa, ini kan batik Parang gitu kan. Di wilayah Jawa dan Jogja dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi objek kajian tersendiri. Jadi jangan berpikir bahwa objek kajian itu harus besar gitu. Enggak, objek kajian itu kecil-kecil aja tapi kita tahu exactly-nya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Nah, hal ini juga menuntut kepekaan kalian. Kalau saya lebih cenderung ke objek kajian yang ini. Jadi saya tuh penasaran dengan perpaduan antara atau imajinasi antara gambar dan juga imajinasi yang lain berkaitan dengan visualisasi dari konstruksinya si Alfie Rev. Jadi saya penasaran bagaimana sih ketidakutuhan dari kaca-kaca ini, gitu kan? Dari monitor-monitor ini kan monitor besar ya. Ketidakutuhan ini kan nggak utuh. Tapi ketika dilihat itu serasa utuh gitu. Kita kayak ngebayangin, oh ternyata dia kayak utuh ya. Misal contohnya. Nah, ketidakutuhan itu yang menurut saya menarik ya, kayak gini. Mana sih? Yang bagian nah ini. Nah, ini kan tidak keutuhan api ya. Dia ada lubang-lubang hitam-hitam, tapi kita bisa membayangkan bahwa dia api. Itu menjadi ketertarikan saya untuk apa sih sebenarnya yang ingin ditampilkan Alfie Rev gitu. Saya bisa menggunakan teori hermeneutik, misalnya penafsiran, kemudian saya bandingkan antara api yang dibuat oleh Alfie Rev pada video Wonderland Indonesia ini pada monitor-monitornya, kemudian digambarkan secara utuh dalam pikiran kita menggunakan teorinya Barthes misalnya. Sampai pada titik apa sih sebenarnya konstruksi yang itu? Konstruksi api atau konstruksi visual yang tidak utuh itu. Ketidakutuhan. Mungkin saya akan bikin jurnalnya adalah judulnya ketidakutuhan visual layar
pada Wonderland Indonesia misalkan. Nah, itu bisa menjadi topik atau bisa menjadi objek kajian. Nah, contoh yang lain objek kajian yang bisa dihadirkan. Ini baru dari satu video. Yang mana sih? Saya lupa. Ini. Nah, ini menarik ini. Stop. Nah, ini objek kajian ini juga bisa diambil. Ini merupakan Surya Majapahit, yaitu salah satu simbol dari Majapahit yang tertua. Jadi mereka memiliki logo lah. Kalau bahasa sekarang kan logo, kemudian penanda kekuasaan dan lain sebagainya. Maka objek kajian ini bisa menjadi satu hal yang penting untuk bisa dikaji. Dia merepresentasikan apa? Oh, di situ ada Dewa Siwa, ada dewa dewa yang lain, ada 8 sisi yang menjadi konstruksi visual dari si apa namanya Surya Majapahit dan kemudian digunakan oleh Alfiref pada Wonderland Indonesia. Itu bisa jadi satu objek kajian. Jadi ada sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan objek kajian itu menjadi pengetahuan baru. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya kan seringnya pengetahuan baru apa yang sebenarnya ingin ditampilkan atau konstruksi pengetahuan apa yang sebenarnya ingin ditampilkan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan itu, kemudian kita mengumpulkan data-data berkaitan dengan objek kajian itu, maka kita akan lebih enak lagi untuk memberikan gambaran what the exactly sciences will we show up to the other gitu. Apa sebenarnya apa yang sebenarnya ingin kita tampilkan kepada orang lain dengan melihat sesuatu. Nah, kepekaan terhadap objek-objek kajian ini kita akan definisikan lebih lanjut pada wilayah-wilayah yang lebih representatif atau kita bisa menjabarkan lebih representatif ke sini misalkan. Jadi ketika kita sudah menemukan tuh apa objek kajiannya gitu kan, maka kita bisa mulai dengan membuat rumusan itu berbasis atau bercerita berkaitan dengan apa sih yang ingin kita bahas. Misalnya tadi kita menggunakan Wonderland-nya Indonesia Alfiref ya, Alfiref gitu. Nah, Wonderland Indonesia Alfiref ini kita bisa definisikan seperti tadi ada misalkan kita mau fokus ke bentuk Surya Majapahit. Surya Majapahit ini yang merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Majapahit yang digunakan untuk menentukan dan itu ada pada makam Majapahit dan juga makam-makam maksudnya makam Raja Majapahit ataupun abdi-abdi dalam Majapahit yang ada di Trawulan di Jawa Timur. Kenapa saya bisa tahu berkaitan dengan hal ini? Karena baca. karena karena mereview jurnal itu penting ya. Itulah pentingnya kita mendefinisikan sesuatu berbasis pada pembacaan gitu kan. Kita jadi ngerti oh dia ternyata simbol Majapahit. Nah, pembahasannya bisa memuat terkait dengan simbol atau simbol Majapahit pada videonya Alfiref gitu. Dan fokus yang lain misalkan saya ingin membahas tentang bagaimana simbol ini mempengaruhi definisi dari Surya Majapahit. Karena asumsi pertama bahwa itu merupakan Surya Majapahit bagi saya. Tapi belum tentu nanti penelitian itu akan menentukan Surya Majapahit. Sehingga bisa dibayangkan ketika kita sudah mendapatkan visual berkaitan dengan Surya Majapahit misalkan. Ini katakanlah ini Surya Majapahit. Majapahit. Kemudian kita bandingkan dengan bentuk yang tadi Surya Majapahit yang di Wonderland Indonesia, apakah sama? Wonderland Indonesia. Apakah sama? Kalau sama, apa kesamaannya? Kalau dia berbeda, apa perbedaannya? Gitu. Sehingga ketika kita berdefinisikan ini, maka kita akan membuat outline berkaitan dengan Surya Majapahit yang ada pada Kerajaan Majapahit dan juga outline pada Surya Majapahit yang ada pada video tersebut. Dari situ kita akan mengetahui apa samanya, apa bedanya. Kalau sama itu di bagian apa, kalau beda di bagian apa. Dan kemudian apakah ini bisa disebut sebagai pembaharuan gitu kan?
Nah, ini adalah wilayah kulit. Jadi yang saya utarakan ini sebenarnya wilayah yang paling sederhana. Kalau mau lebih kompleks, yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar visual. Ini kan kalau kita di DKV kan berbasis pada visual. Tapi kalau kalian berfokus atau berminat untuk lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang sejarah berkaitan dengan Surya Majapahit yang digunakan pada Wonderland Indonesia. Itu akan lebih tinggi lagi tingkatannya. Karena perlu pengetahuan dari sejarah, perlu pengetahuan dari yang lain. Nah, sedangkan kita berbasis pada bahasa visual, berbasis pada logika berpikir desain, dan berbasis pada filsafat seni yang dimaksudkan dalam DKV, maka kita cukup sampai pada visual ini. Jadi secara visual kayak gimana? Ini bentuknya visual ya, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi benar-benar visual. Oke, konstruksinya kita dapat misalkan ini menggunakan Surya Majapahit yang ada pada video Alfiref. Maka setelah ini kita mau ngapain? Setelah ini kita tuliskan di analisis atau di template yang sudah ada gitu. Kan beberapa ada yang magenta, beberapa ada yang lain dari yang lain. Nah, di sini kalian bisa tuliskan misalkan biasanya kalau saya setelah membuat gambaran-gambaran gitu, biasanya lebih kompleks lagi gitu kan. Saya akan memberikan gambaran kayak gini. Kemudian hal yang pertama akan saya lakukan adalah mempertanyakan dulu. Untuk di latar belakang, di sini sudah ada definisinya atau di pendahuluan, bla 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 segala macam. Intinya adalah untuk mengawali pemahaman berkaitan dengan Surya Majapahit yang ada pada video Alfiref, gitu kan? Kan objeknya udah jelas nih, video Wonderland Alfiref, kan gitu kan. Kemudian topik atau kajiannya atau objek kajiannya sudah jelas juga, Surya Majapahit. Di Majapahit di Wonderland Indonesia. Nah, maka di latar belakang saya akan menjelaskan dulu apa itu. Jadi saya biasanya akan membuat kerangka-kerangka kecil gitu kan untuk membantu. Karena di latar belakang itu kan mengawali pemahaman berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya kita hadirkan, apa yang sih pengetahuan apa sih yang sebenarnya ingin kita arahkan dari si pembaca itu. Maka saya biasanya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya jawab untuk susunan dalam latar belakang atau susunan dalam pendahuluan. Jadi biasanya saya mulai dengan mempertanyakan dengan 5B1H gitu kan. Ini pelajaran basic banget berkaitan dengan penulisan. Ada what, ada apa, bagaimana, di mana, kapan, 5W1H, bagaimana, udah, mengapa, kemudian apakah, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata di latar belakang biasanya saya akan awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa itu VM, video video movie, VM atau apa ya, MV, movie video Wonderland Indonesia gitu. Terus apa itu misalkan eh, sebelum masuk ke Surya Majapahit biasanya saya akan lebih hal-hal yang bersifat yang lebih umum. Apa itu Wonderland Indonesia, kemudian apa ceritanya dalam MV tersebut gitu. Terus kemudian apa yang menarik dari MV tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana MV memunculkan Surya Majapahit, atau biasanya saya di atas akan membahas tentang berkaitan dengan Surya Majapahit itu apa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini terkadang tidak terkoneksi dengan baik gitu. Karena akan butuh beberapa revisi. Itulah fungsi kita ngobrol gitu. Teman-teman mau diskusi dengan saya itu silahkan untuk ngobrol ini. Kadang ada pertanyaan, Pak, boleh nggak objeknya ganti? Boleh aja. Mau ganti boleh, mau mengulang juga nggak masalah. It's okay, it's fine gitu. It's your decision. Itu keputusan-keputusan kalian yang tidak perlu dipertanyakan apakah boleh atau enggak. Yang justru yang perlu dipertanyakan adalah yakin nggak kalian untuk menulis ini? Kalau yakin ya dihajar. Nah, di latar belakang biasanya saya akan mengkonstruksinya
berupa pertanyaan. Dari pertanyaan ini kan ada jawaban-jawaban nih. Nah, ini biasanya saya urutkan sesuai dengan paragrafnya. Pak, gimana kalau kurang? Kembangin melalui literatur review. Itu akan membantu banget untuk bisa terkonstruksi dari tulisan. Sampai pada rumusan masalah, mau apa, gitu kan. Biasanya di latar belakang ini kita akan terkonstruksi dengan teori atau objek atau analisis yang akan kita gunakan. Misal tadi menggunakan Saussure misalkan. Saussure misalkan. Maka kita akan mempertanyakan eh, apa saja penanda-penandanya, penanda-penanda Surya Majapahit di MV-nya Alfiref misalkan. Kemudian apa saja petanda-petanda dan lain sebagainya. Jadi mempertanyakan ini akan membantu teman-teman untuk membuat urutan berpikir yang lebih konstruktif dan juga memberikan gambaran. Jadi nggak hanya sekedar copy paste atau menggunakan ChatGPT atau mengcopy paste bahkan di website-website yang mungkin memberikan gambaran tapi justru tidak memberikan jembatan pembacaan yang baik gitu. Boleh Pak, copy paste akan sangat menyenangkan apabila itu menjadi inspirasi saja, bukan sebagai copy paste yang begitu aja. Bagaimana cara membuat inspirasi? Baca tulisan tersebut, ketik ulang sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Pak, nggak biasa lah. Kemarin dari awal perkuliahan ngerjain tugas itu beneran atau enggak? Kalau beneran melakukan hal yang kayak gini tuh gitu. Tapi kalau teman-teman tidak mengungkapkan atau tidak terbiasa mengungkapkan berkaitan dengan konstruksi berpikir dari teman-teman sendiri ya kesulitan gitu. Karena S1 kan ukurannya adalah berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu tidak sekedar percaya atau tidak apa yang saya omongkan kemudian kalian langsung percaya enggak, tapi mempertanyakan lagi. Gimana Pak kalau nggak biasa terkait dengan itu? Ya bersiap-siaplah kata Hamka apabila kamu tidak mau menahan sakitnya belajar, maka kamu akan menahan sakitnya kebodohan sepanjang hidup. Jadi memang sakit, memang pusing, memang desperate gitu. Menyelesaikan ini tuh desperate gitu. Apalagi permintaan saya berkaitan dengan kutipan dan lain sebagainya. Nah, apabila rumusan masalah sudah ada, mulailah menjawab dengan menggunakan konstruksi yang lebih kompleks. Dengan metodenya apa? Kemudian setelah metode ada analisisnya apa? Sebelum metode dan analisis, biasanya saya menggunakan paradigmanya apa? Atau approach-nya apa? Atau pendekatan. Cara mendekatinya seperti apa? Metodenya seperti apa? Analisisnya seperti apa? Pak, gimana cara bisa tahu antara paradigma, metode analisis? Baca. Literatur reviewnya kemarin perlu dipertanyakan apabila tidak paham-paham betul gitu kan. Karena tanpa membaca kita nggak akan ngerti gambaran kita menggunakan teori atau kita menggunakan paradigma itu kayak gimana gitu aja sekedar ya sudah copy paste dan lain sebagainya. Apakah itu akan berpengaruh ke nilai? Bagi saya proses kalian belajar itu justru lebih penting daripada sekedar nilai A, B atau C gitu. Karena mereka yang memiliki nilai tinggi itu belum tentu akan memahami betul apa yang sebenarnya ingin dimaksudkan oleh dunia. Hanya sekedar mengejar keinginan orang tua agar bagus nilainya gitu kan. Ya, itu based on filsafati. Karena dasar dari pemahaman kita atau verstehen kita itu adalah kita memahami betul niat dari tujuan belajar ini mau kemana. Saya lebih menghargai teman-teman yang memang mengetik satu persatu, kemudian mengkonstruksi pelan-pelan, apalagi di bahasa visual ada 5 orang. Mempertanyakan kayak gini harusnya bisa lebih bagus lagi, atau literatur reviewnya bisa bisa lebih dari 100 sampai 200 artikel atau buku, gitu kan. Itu untuk membentuk paradigma, membantu saling membantu untuk menjabarkan sebuah permasalahan dari objek masalah. Nah, itu tips dari saya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kita masuk ke analisis, penulisan analisis atau data dan analisisnya. Ini akan berbasis pada paradigma-paradigma apa yang teman-teman gunakan. Fokusnya mau kemana. Jadi penjabaran datanya akan berfokus pada misalkan yang tadi ada Surya Majapahitnya. Yang di atas kan sudah ada nih, di sini sudah ada nih paradigma secara singkatnya gitu kan. Di sini sudah ada.
Oh, saya pengen membandingkan bagaimana Surya Majapahit yang beneran dengan Surya Majapahit yang ada di Wonderland Indonesia. Apa samanya, apa bedanya? Dengan menggunakan teori dari Chaucer misalkan, petandanya apa dan lain sebagainya. Maka saya akan menggunakan analisis-analisis yang sudah pernah saya baca pada jurnal-jurnal yang ada untuk membahas bagaimana Surya Majapahit itu di begitu. Jadi ini ngebantu untuk bisa mengkonstruksikan sebuah tulisan yang nggak hanya sekedar bentuk-bentuk yang sederhana, tapi bisa lebih kompleks daripada itu. Kira-kira begitu teman-teman. Tips tipis-tipis kali ini dari di merupakan materi ke 13 atau 14 ya, 14 kalau nggak salah. Semoga teman-teman mendapatkan apa namanya, mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada manfaatnya silahkan untuk dilakukan. Apabila nggak ada ya nggak penting juga untuk disimak gitu. Paling juga di skip-skip. Oke, saya tunggu asistensinya dan selamat belajar. Minggu ini kita offline karena saya masih ada bekas operasi di sini. Thank you. Selamat siang, pagi, sore, malam.